warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami sampaikan pertama terima kasih kepada Al Ustadz Al Karim Dr. Ahyan yang sudah memberikan pengantar tadi, dan insya Allah nanti kami tidak akan berlama-lama dalam menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan tema yang tentu saja di Muhammadiyah itu sudah menjadi lazim kita ketahui bersama berkaitan dengan mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang yang sendu dan juga lumayan tenteram ya kalau dari sisi cuaca yang telah kita jalani, yang telah kita alami siang ini, sehingga kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, sholat zuhur dengan keadaan yang alhamdulillah semuanya tampak sehat. Kedua kalinya sholawat serta doa-doa segala rupa seyogyanya kita curahkan kepada Nabiullah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang karena beliaulah kebengkokan dapat dilurus rapikan dan kegelapan dapat diterang benerangkan. Satu hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan momentum kali ini, dalam organisasi kita di Muhammadiyah, kita itu punya tujuan yang sudah galib kita ketahui, yaitu tujuan berdirinya organisasi Muhammadiyah atau Persyarikatan Muhammadiyah. Apa itu? Menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ada satu frasa yang menarik sebetulnya yang perlu kita kulik kembali secara lebih mendalam, yaitu tentang terwujudnya masyarakat Islam sebenar-benarnya. Ini sebetulnya apa sih maksud dari tujuan ini? Atau tujuan ini kenapa kok dirumuskan sampai pada sebuah keputusan, yaitu dalam frasa terwujudnya masyarakat Islam sebenar-benarnya? Kalau yang nggak benar bagaimana? Kenapa harus sebenar-benarnya? Masyarakat Islam sebenar-benarnya itu bagaimana? Nah, ini akan kita coba untuk menelaahnya secara mungkin akan sedikit ontologis, dilanjutkan dengan sedikit epistemologis, dan nantinya kita coba untuk lebih ke aksiologisnya. Dalam beberapa literatur atau buku-buku catatan yang sudah digunakan di persyarikatan, ada satu pemikiran yang kerap dirujuk ya, yaitu pemikiran dari Kiai Haji A.R. Fakhruddin yang berusaha memberikan pemaknaan secara lebih mendalam berkaitan dengan terwujudnya masyarakat Islam sebenar-benarnya. Namun ada satu pemaknaan yang menurut kami pribadi itu unik dan baru di launching, baru disampaikan sekitar 2 minggu lalu oleh seorang pakar, oleh seorang ahli Muhammadiyah Studies, ahli kajian Muhammadiyah, yaitu ayahanda Profesor Ahmad Jainuri ya, yang mencoba untuk mengkaji makna terwujudnya Islam sebenar-benarnya itu bagaimana.
Secara simplifikatif dapat saya sederhanakan, beliau memberikan garis besar bahwa sebetulnya makna dari Islam sebenar-benarnya itu adalah Islam yang sejahtera. Itu secara sederhana. Nah, bagaimana itu maksudnya? Dari Islam sebenar-benarnya kemudian yang dimaknai dengan Islam yang sejahtera atau kesejahteraan. Ini setelah beliau menyampaikan itu, kami melakukan diskusi kecil-kecilan dengan beberapa teman di BWM. Kami coba telaah lagi, maksudnya bagaimana? Kok kemudian tujuan dari Muhammadiyah itu mampu merumuskan sebuah terma yang sangat besar, yaitu terwujudnya Islam sebenar-benarnya. Islam yang bagaimana? Dulu pada tahun 1930-an, pada tahun 1940-an, tahun 1950-an sampai 80-an, Islam sebenar-benarnya itu dimaknai dan dipraktikkan, bahkan diaksikan sebagai Islam murni, Islam yang kemudian itu langsung merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Arruju ilal Quran wa Sunnah ini yang kemudian selalu didengung-dengungkan sehingga muncul sebuah gerakan yang mencoba untuk meminimalisir TBC atau takhayul bid'at dan khurafat. Namun sebetulnya ada tafsiran dari Prof. Zainuri ini yang menarik untuk konteks hari ini, bukan konteks tahun 1930-an sampai 1980. Nah, ini kami mencoba membuka-buka lagi beberapa literatur, beberapa dokumen-dokumen ya, yang berkaitan dengan kenapa kok kemudian dulu itu sampai mampu dirumuskan tujuan persyarikatan itu menjadi terwujudnya Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat Islam sebenar-benarnya. Ternyata hasil temuan dari telaah kami itu menuju pada sebuah perihal yang disebut oleh Prof. Zainuri itu sebagai sejahtera atau kesejahteraan. Apa itu maksudnya? Bagaimana itu proses-prosesnya? Nah, begini. Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912, tetapi proses Kiai Haji Ahmad Dahlan berpikir itu jauh sebelumnya. Kita kenal beliau itu merujuk pemikiran atau merujuk pada pemikiran Muhammad Abduh yang itu diambil, dibaca dan ditelaah, diresapi melalui setidaknya ada majalah yang sudah kita kenal bersama, yaitu majalah Al-Manar, di mana memang pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh kala itu ya, tertulis dalam majalah Al-Manar itu, dan terkenal dengan pemikiran pembaharu yang itu kemudian diresapi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kemudian diejawantahkan di Yogyakarta kala itu. Tetapi kalau kita rujuk lagi, kami coba pelajari perdalam lagi, pemikiran Muhammad Abduh ini tidak berhenti di situ. Dia juga mengambil pemikiran sebelumnya, khususnya yang ditulis, yang disebarkan oleh tokoh dan ulama pendahulunya. Salah satu yang paling kuat itu ada namanya ulama Rifa'ah Al-Tahtawi. Mungkin ini kurang populer di kalangan persyarikatan, tetapi kalau kita rujuk, kita perdalam lagi ya, Muhammad Abduh tidak bisa lepas, pemikirannya tidak bisa lepas dari keterpengaruhan dari pemikiran Rifa'ah Al-Tahtawi.
Sekitar tahun 1830-an, Rifa'ah Al-Tahtawi itu menulis sebuah buku yang sangat penting kala itu di Mesir dan menjadi cikal bakal inti dari pembaharuan di Mesir ya. Kala itu ada sebuah buku yang ditulisnya ketika dia diutus oleh pemerintah waktu itu belajar di Paris, dan dia kemudian menulis salah satu buku yang terkenal berjudul At-Talkhis Al-Baris fi Talkhis Baris. Ini berkaitan dengan bagaimana Rifa'ah Al-Tahtawi mempelajari dan membandingkan budaya dan peradaban di Mesir yang memang kala itu Muslim dengan tradisi dan kebudayaan di Paris atau Paris ya, kalau kita menyebutnya Paris, tetapi dalam bahasa Arab itu ditulis Paris gitu. Nah di Paris kala itu tahun 1830-an dia mencoba memahami dan mempelajari bagaimana sistem yang berlaku di sana. Meskipun di Paris waktu itu tahun 1800-an atau awal abad ke-19 ini mereka tentu saja belum semaju dan semodern sekarang, dan juga tentu saja mereka juga bukan negara Islam. Tetapi bukan Muhammad Abdul ya, Rifa'ah Al-Tahtawi itu berusaha untuk memahami ini dan membandingkannya dengan Islam yang ada di Arab, di dunia Arab, tidak hanya Mesir tetapi juga di dunia Arab secara umum, termasuk di Saudi Arabia, kemudian di Iran, kemudian di Iswahan atau di Irak dan seterusnya. Ada satu kunci yang penting dari buku yang ditulis oleh Rifa'ah Al-Tahtawi yang kemudian ini direproduksi oleh Muhammad Abduh. Apa itu? Kuncinya untuk mewujudkan sebuah tatanan yang baik dalam kehidupan secara umum itu adalah pendidikan. Dan ini kemudian nantinya di Indonesia oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dikembangkan, diadopsi juga di Indonesia dan menjadi persyarikatan kita, dan pendidikannya juga berhasil sampai hari ini. Nah di buku itu, buku Rifa'ah Al-Tahtawi ini, dia menjelaskan waktu itu tahun 1800-an di dunia Arab perempuan itu belum mendapatkan akses pendidikan secara terbuka waktu itu di dunia Arab secara umum. Meskipun di Maroko ya, di Maroko itu ada kampus yang memang didirikan oleh seorang perempuan, tetapi secara umum di dunia Arab khususnya di Mesir belum ada kebijakan yang secara umum membuka akses pendidikan bagi perempuan. Dan ini ditemukan oleh Rifa'ah Al-Tahtawi di Perancis dengan sistem yang sudah tertata, sistem yang sudah modern. Kemudian ini ditulis, dibawa ke Mesir. Di Mesir kemudian didiskusikan. Nantinya ini menjadi sebuah kebijakan oleh negara waktu itu. Nah ternyata ini juga dari buku ini kemudian ditulis juga dalam sebuah majalah Al-Manar itu yang kemudian dibaca oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan kala itu berusaha untuk mengilhami ini sehingga pendidikan yang digagas oleh beliau itu juga membuka akses kepada kaum perempuan. Ini apa buktinya? Saya menemukan sebuah majalah ya. Majalah yang terbit tahun 1917. Ini bukan majalah Suara Muhammadiyah dan bukan majalah milik persyarikatan, bukan. Tetapi majalah ini diterbitkan oleh
organisasi bernama Islam Bergerak di Solo ya, atau di Solo ya, di Solo. Tahun 1917 ketika waktu itu saya sempat berkunjung ke perpustakaan Leiden di Belanda, dan juga ini tersedia ternyata di perpustakaan di Paris di Prancis. Waktu itu iseng-iseng membuka, saya menemukan majalah Islam Bergerak dan menemukan Muhammadiyah di situ, persyarikatan. Di salah satu surat pembaca di halaman depan ya, edisi tahun 1917, ada surat pembaca yang mengatakan bahwa dia keberatan, orang atau pembaca ini tahun 1917 keberatan dengan istilah berkemajuan yang digunakan oleh Muhammadiyah kala itu. Nah, kenapa? Nah, ini saya langsung tertarik ya, karena itu surat kabar. Loh, waktu itu sudah ada istilah berkemajuan dan istilah modern yang digugat di majalah lain, bukan di majalah Muhammadiyah, namanya majalah Islam Bergerak. Ternyata saya baca lagi, itu didirikan oleh Haji Misbah. Haji Misbah ini kan juga nantinya Muhammadiyah ya. Nah, di situ tertulis di surat pembaca, dia keberatan Muhammadiyah di Kauman, orang-orang Kauman, bahasanya itu waktu itu orang-orang Kauman, tetapi tidak lain dan tidak bukan yang modern dan yang berkemajuan di Kauman itu ya Muhammadiyah. Di situ disampaikan bahwa kenapa orang-orang Kauman ini kok membuka akses, kok menyediakan pendidikan, akses pendidikan bagi perempuan, katanya. Padahal waktu itu, pemikiran waktu itu ya, padahal perempuan ini idealnya itu berada di lingkup domestik saja. Domestik itu ya urusan-urusan domestik, urusan-urusan keperempuanan, urusan-urusan rumah tangga. Tidak perlu perempuan itu kemudian masuk ke wilayah pendidikan, tidak perlu, karena cukup untuk mengurusi masalah rumah tangga. Dan itu sudah termaktub katanya ya dalam Al-Qur'an. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, gitu kira-kira itu ya. Jadi dia mengutip itu. Jadi dikatakan bahwa perempuan itu ya nantinya akan dipimpin oleh laki-laki, yang berhak mengakses pendidikan itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dikatakan di situ itu sebagai orang-orang Kauman, ini kok lantas membuka akses bagi perempuan. Nah, ini saya langsung tercenung di situ. Oh iya ya, betul, berarti waktu itu ada masalah besar, ada isu besar di mana perempuan memang tidak memiliki akses kepada pendidikan atau untuk memperoleh pendidikan. Waktu itu tahun 1900-an, 12, 13, 14 dan seterusnya. Nah, ternyata di majalah ini dia memberikan garis besar bahwa kemajuan Muhammadiyah itu bukan di situ. Saya berpendapat, kata orang yang penulis ini ya, kemajuan Muhammadiyah hanya pada level olahraga. Karena di situ ditulis orang Kauman itu atau alias Persyarikatan Muhammadiyah sudah mendirikan klub olahraga, yaitu klub sepak bola, dan itu dianggap maju oleh penulis di surat kabar ini ya, Islam Bergerak tahun 1917. Hanya itu yang menurut dia maju, kemajuan yang layak diberikan, yang dinisbahkan kepada Muhammadiyah, kepada persyarikatan itu hanya pada olahraga saja, bidang olahraga saja, yaitu klub sepak bola Muhammadiyah waktu itu menurut dia. Sementara pembukaan pada akses pendidikan bagi perempuan ini menurut dia justru menjadi kemunduran dan itu bukan kemajuan. Nah, kalau kita bandingkan hari ini, kita tidak ada masalah dengan itu ya. Semua sepakat bahwa perempuan pun memiliki akses
dan memang harus memiliki akses pada pendidikan. Nah, ini waktu itu belum dikatakan kemajuan, dan hari ini kita sudah melihat sendiri bahwa itu adalah bagian dari kemajuan yang terbukti. Hari ini kita sudah membuka akses itu. Kita bayangkan kalau misalnya Universitas Muhammadiyah Gresik tidak ada mahasiswa perempuan, bagaimana kira-kira? Ya bisa jadi sepi. Kita juga bayangkan misalnya acara-acara event-event itu tidak ada perempuan. Ya kan sepi kalau misalnya perempuan hanya ngurusin rumah tangga saja. Dakwah kita kurang bergairah, kurang semarak tentu saja. Dan kita sudah merasakan bahwa tahun 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan memang memiliki visi yang berkemajuan, betul-betul berkemajuan. Yang itu tidak lepas dari pemikiran para pendahulu dan pemikir sebelumnya. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merujuk pada Muhammad Abduh, dan Muhammad Abduh kami lacak ya, merujuk pada pemikiran Rifa'ah Al-Tahtawi tahun 1800-an dengan satu buku yang sangat menggugah kala itu ya, yang berjudul, saya ulangi lagi judulnya itu Takhlis Al-Baris fi Talkhis Baris, di Perancis ya. Pengalaman-pengalaman ketika studi di Perancis. Ini membuka sebuah pemikiran baru kala itu yang hari ini sampai hari ini kita sebut sebagai pemikiran modern, pemikiran yang memang melintasi zaman kala itu, sehingga sekarang sudah terbukti bahwa pemikiran itu mumpuni sampai hari ini, berkemajuan. Kemudian kita diawali dengan mendirikan sebuah pendidikan kecil, pendidikan yang dalam skup kecil waktu itu di Surau, di Langgar, kemudian juga pendidikan yang merambah ke sekolah-sekolah untuk pribumi tahun 1911-an itu ya, kemudian merambah lagi ke jenjang pendidikan tidak hanya dasar tapi menengah, kemudian menengah atas, lalu sampai hari ini kita kenal dengan pendidikan perguruan tinggi atau pendidikan tinggi di Muhammadiyah. Ini bagaimana? Ini berawal dari pemikiran pembaharu dan berawal dari semangat berkemajuan kala itu. Nah, kalau kita merujuk sekali lagi dalam konteks hari ini, level berkemajuan kita itu sudah sampai mana? Kalau dulu ya, kita sudah membuktikan hari ini. Tetapi kalau hari ini, apakah kita sudah melakukan kemajuan-kemajuan lagi seperti dulu? Nah, ini menjadi pemikiran bersama ya. Bagaimana kita sampai hari ini itu perlu memikirkan ulang apa atau kemajuan apa yang sudah kita inisiasi hari ini untuk kedepannya nanti. Nah, di sini ada beberapa aspek yang saya kira penting untuk kita pelajari dari sejarah, sampai kemudian kita ambil dari sejarah itu dan kita gunakan untuk menciptakan atau memproduksi masa depan baru. Salah satunya misalnya, dulu tahun 1920-an awal itu Muhammadiyah itu pernah mencetuskan sebuah program. Ini pernah juga saya sampaikan di forum MPKSDI di Gresik ini ya, di GKB kalau tidak salah waktu itu. Ada sebuah program namanya Fond Dahlan. Fond Dahlan itu semacam program pemberian support kepada mereka-mereka yang masih muda ya. Kalau Ustadz Ahyan ini mungkin sudah tak lagi tergolong muda.
sangat muda ya, tergolong sangat muda, tak lagi muda tapi sangat muda ya. Mas Egi mungkin ini ya, ini cocok ini kita nantinya kita bikin sebuah ini baru ya. Fond Dahlan itu waktu itu memberangkatkan, mensupport kalau tidak salah 4 orang muda yang masih berumur kala itu 16, 17, 18 tahun. Ini diberangkatkan melewati Kalkuta di India, berlayar ke Pakistan untuk mempelajari tentang apa itu kemajuan Islam. Dan kenapa ke Pakistan? Ya, sebagian lagi ada yang ke Mesir tentu saja, dan sebagian lagi yang gagal itu yang ke barat. Nah, ini mereka disupport murni bukan dari pemerintah Belanda, tetapi murni dari iuran orang-orang Muhammadiyah, terutama saudagar. Disebut program Fond Dahlan kala itu. Kira-kira Mas Egi dan kawan-kawan umur berapa ya sekarang? Tetapi berapa? 14, 15. Kala itu umur 17, 18, 19 ya. Diberangkatkanlah ke sana untuk mengenyam pendidikan tingkat lanjut setelah mereka menamatkan pendidikan di semacam madrasah ibtidaiyah begitu ya. Nah, ini kemudian menjadi program yang kala itu selesai karena ada beberapa isu berkaitan dengan finansial kala itu ya. Tetapi sekembalinya mereka dari Pakistan kemudian mempelajari Islam di sana, kembali ke Muhammadiyah, kemudian merumuskan masalah-masalah keislaman, ketarjihan, dan juga masalah-masalah metodologi dalam kemuhammadiyan, bagaimana hukum A, B, C dan seterusnya. Ini membawa angin segar, dan itu kemudian diamplifikasi lagi untuk memberangkatkan kader-kader Muhammadiyah yang lainnya. Nah, poin sebetulnya di sini bukan memberangkatkan kader ke luar, tetapi bagaimana semangat, spirit Muhammadiyah terhadap keilmuan itu tidak main-main. Di Indonesia di tahun yang sama, ya di tahun yang sama, tidak ada pemerintah yang kemudian mensupport orang untuk belajar bahkan sampai jauh melintasi benua. Itu belum ada. Pemerintah Belanda sendiri tidak ada, apalagi pemerintah Indonesia saat itu. LPDP saja yang hari ini sangat baik itu ya. Itu kan baru tercetus tidak sampai 10 tahun terakhir. Dan Muhammadiyah mengawalinya tahun 1920-an awal yang bernama Fond Dahlan kala itu. Ini kemajuan betul dalam proses dinamika persyarikatan. Hari ini ya, kita menyamai LPDP. Ada beberapa program yang diluncurkan oleh Lajismu. Dan kita tidak tahu, ini saya nisbahkan pada sejarah Mesir tahun 1800-an, saat itu pada zaman Muhammad Ali ya, yang mengutus Rifa'ah Al-Tahtawi tadi. Sehingga Rifa'ah Al-Tahtawi ini mampu membawa angin segar mempelajari bagaimana Islam berkembang dan harusnya berkembang di dunia Arab kala itu. Dengan buku yang ditulis Rifa'ah Al-Tahtawi, dia mempelajari perkembangan dan kemajuan yang ada di Perancis, di Paris khususnya. Semua lini pengembangan itu ternyata berawal dari pendidikan. Dan kita Muhammadiyah berhasil mereproduksi lagi bahwa pendidikan ini memang penting, dan berawal dari pendidikan inilah sebuah bangsa itu bisa dapat bergerak maju
Dan ternyata ini kalau kita teliti lagi, di Jepang dan di beberapa negara maju lainnya itu juga memang mempush lini pendidikan sehingga masyarakatnya bisa maju. Nah, kenapa harus maju? Kenapa lewat pendidikan? Ternyata lewat pendidikan ini masyarakat itu bisa sejahtera dari pendidikan. Ini belajar dari kasus-kasus yang sudah ada di berbagai negara. Mereka mempush pendidikan terlebih dahulu sebelum kemudian berhasil mensejahterakan masyarakatnya, rakyatnya. Ini saya juga berusaha membuka-buka lagi sejarah dan praktik beberapa negara, dan kebetulan pernah belajar. Waktu saya belajar di Jerman itu sekitar 5 tahun, kelamaan ya memang 5 tahun. Saya buka lagi, kenapa Jerman misalnya ya, yang saya tahunya hanya Jerman karena paling lama di situ, bisa menjadi sejahtera dan mengukuhkan diri sebagai welfare state atau negara kesejahteraan. Dan bagaimana prosesnya? Ternyata memang itu dari pendidikan. Berangkatnya dari pendidikan. Sampai hari ini di Jerman, kalau ibu bapak ke sana ya, kalau sebagian mungkin ada yang sudah anak-anaknya, ponakannya, tetangganya atau yang dikenal itu belajar di sana. Di sana itu gratis memang. Pendidikan dari playgroup sampai perguruan tinggi sampai doktor pun itu gratis. Hanya memang ada membayar namanya semester tiket. Semester tiket itu untuk fasilitas saja. Tapi pendidikannya betul-betul full gratis. Dia mengambil konsep namanya welfare state atau negara kesejahteraan dengan memang menggratiskan pendidikan sejak awal. Untuk menjadi negara yang sejahtera, pendidikannya dulu harus gratis. Kemudian nanti menyusul yang lainnya, kesehatan, yang lainnya lagi public transportation-nya atau bis dan kereta itu gratis bagi pelajar, gratis bagi orang-orang dengan umur tertentu, dan juga gratis bagi yang lain-lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi sesungguhnya ini tertata karena memang berawal dari pendidikan, dan ini juga diamplifikasi, direproduksi oleh negara-negara Islam yang lainnya. Ya. Di Saudi, kemudian di Mesir itu juga sudah mulai sudah melaksanakan itu. Dan ini ya sudah didiskusikan tahun 1800-an oleh salah satunya Rifa'ah Al-Tahtawi. Sementara kita berjuang melalui persyarikatan itu sejak tahun 1912 hingga kini, dan kita belum mampu untuk memberikan pelayanan gratis. Negara ini tugas negara ya. Nah, kalau sudah demikian, di sana sudah terwujud nih, di Paris atau di Perancis sudah terwujud, di Jerman misalnya kesejahteraan itu sudah terwujud. Dan kita di Muhammadiyah berusaha itu menjadi tujuan kita. Tujuan persyarikatan itu jangan lupa, yaitu menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu bagaimana? Masyarakat yang sudah mapan. Yang mapan apa? Mapan yang sejahtera, mengutip pendapatnya Profesor Ahmad Zainuri ya. Yang sejahtera itu yang bagaimana? Yang memiliki akses pendidikan yang memang layak, yang memiliki akses kesehatan, yang memiliki akses material yang layak. Bagaimana contohnya itu? Kalau saya gambarkan itu, kita bisa lihat misalnya di negara yang memang sejahtera, di Jerman itu pendidikan gratis, ini gratis. Bahkan orang nganggur, misalnya ya, orang nganggur itu orang yang belum punya pekerjaan, itu diberi insentif, insentif. Waktu itu saya masih ingat ketika tinggal di sana itu kan ada COVID, kan banyak orang yang
kemudian tidak dapat kerja. Kenapa kok tidak dapat kerja? Karena restoran-restoran itu tutup. Beberapa tempat itu memang tutup, kantin-kantin tutup. Banyak tempat kerja itu tutup. Lalu bagaimana? Karena tutup, orang kan sudah otomatis, kan itu beberapa tahun ya, sekitar 3 tahunan. Karena tutup otomatis kemudian tempat-tempat pemberi kerja ini tidak beroperasi. Karena tidak beroperasi, tidak menggaji. Karena tidak menggaji, negara hadir waktu itu. Bagaimana caranya? Negara memberikan insentif pada CV, pada PT, pada restoran, pada warung kopi, pada semuanya untuk menggaji karyawannya. Karena memang semuanya kan terdaftar ya, misalnya. Kalau di sini warung kopi, ya kita dengan mudah mendirikan warung kopi dimanapun ya. Itu dengan tanpa izin pun kadang kan bisa. Tapi kan di sana tidak, semuanya harus terdaftar. Nah, melalui itu negara memberikan insentif sehingga semua orang ya, karena semua orang harus kerja. Yang nganggur bagaimana? Yang nganggur pada usia produktif itu diberikan fasilitas harus datang ke Arbeitsamt namanya. Arbeitsamt itu mirip dengan kalau di kita apa ya? Yang pemberi tenaga kerja itu di kita apa? Bukan imigrasi itu, untuk memberi kerja itu ya. Di Kementerian Ketenagakerjaan itu kan ada di daerah-daerah itu ya. Nah, lewat itu kalau di sana namanya Arbeitsamt, orang yang tercatat tidak bekerja langsung dapat surat yang umur produktif. Untuk apa? Untuk datang ke Arbeitsamt lalu menyampaikan bahwa dia sudah tidak bekerja berapa bulan. Lalu akan ditawarin ini beberapa PT, CV, restoran atau yang lainnya, ini loh, ada yang masih buka. Tetapi sebelum ke sana kamu harus di training dulu di balai pelatihan milik Arbeitsamt. Dia tinggal pilih mau kerja apa, tidak pandang lulusan apa. Nah, bahkan pendatang seperti saya dan kawan-kawan itu juga bisa dan boleh mengakses itu. Sehingga orang di sana itu semuanya dalam usia produktif harus kerja. Dan karena semua orang kerja, karena semua orang mendapatkan penghasilan, sehingga nanti tidak ada masalah kemiskinan lagi. Dalam arti kesejahteraan itu ada sistem yang sudah mengaturnya. Ada sistem yang sudah mengaturnya. Dan di sini kemudian tugas persyarikatan kita mulai ini. Kita akan mulai berusaha untuk menciptakan bagaimana kemudian di masa mendatang Muhammadiyah ini bisa menjadi pelopor, menjadi persyarikatan yang berpikir maju untuk mewujudkan bahwa nanti di Indonesia ini kita semuanya sejahtera, tidak ada yang tidak bisa mengakses sebuah lapangan pekerjaan tertentu, sehingga nantinya dari sana itu mudah mau membuat infrastruktur seperti apapun itu mudah ketika semua orang sudah memiliki akses, sudah memiliki lapangan pekerjaan, sudah memiliki akses kesehatan yang gratis, pendidikan yang gratis, semua. Dan inilah saya kira ke depan persyarikatan kita bisa sedikit demi sedikit untuk merumuskan, dan nantinya kita melalui negara ya, bukan kita, ini kan urusan negara. Melalui negara kita bisa menciptakan sebuah baldatun thayyibah ya, warabun ghafur tentunya. Dan ini tugas berikutnya, berkemajuan di kita dan mewujudkan tujuan kita, terwujudnya masyarakat Islam sebenar-benarnya itu adalah mereka, kita muslim yang sejahtera nantinya. Dan saya sepakat dengan Profesor Jainuri yang menafsirkan bahwa masyarakat Islam sebenar-benarnya itu adalah masyarakat Islam yang sejahtera nantinya. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang
sabilil haq, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي